Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Maulana Nur Fazri. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang partikel tanah dan komposisi tanah. Adapun poin pembahasan yang akan kita pelajari yaitu asal-usul tanah, ukuran partikel tanah, penyusun mineral lempung, sistem partikulat dan multiphase, hubungan antar fase, konsistensi tanah pada kadar air yang bervariasi, dan struktur tanah. Oke, pertama asal-usul tanah. Jadi ada 4 tahapan proses terbentuknya tanah. Tahap yang pertama yaitu pelapukan batuan. Pelapukan adalah peristiwa hancurnya massa batuan, baik itu secara fisik, kimia, ataupun biologi dalam waktu yang cukup lama. Kemudian tahap selanjutnya yaitu tahap pelunakan struktur. Jadi hasil pelapukan batuan akan mengalami pelunakan, di mana air dan udara akan masuk ke sela-sela rempahan batuan untuk melunakkan struktur. Tahap yang ketiga yaitu tahap tumbuhan perintis. Setelah melewati proses pelunakan, maka akan dilanjutkan ke proses tumbuhnya keanekaragaman tumbuhan perintis. Dan tahap yang terakhir adalah tahap penyuburan. Tanah yang awalnya hanya mengandung mineral dari hasil pelapukan, maka akan bertambah subur dengan adanya pelapukan organik oleh hewan dan tumbuhan yang mati di permukaan tanah. Nah, ini adalah ilustrasi proses terbentuknya tanah. Ada proses pelapukan, pelunakan struktur, tumbuhnya tumbuhan perintis, dan penyuburan. Nah, ukuran partikel tanah itu bervariasi berdasarkan beberapa organisasi ya. Ukuran partikel tanah dibagi menjadi 3 kelompok. Menurut MIT, kerikil berukuran lebih dari 2 mm, sedangkan pasir antara 2 sampai 0,06 mm. Lanau memiliki ukuran antara 0,06 sampai 0,002 mm, sedangkan lempung memiliki ukuran lebih kecil dari 0,002 mm. Begitupun ada yang berdasarkan ASTO dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, sempat disinggung sebelumnya bahwa salah satu kelompok jenis tanah yaitu tanah lempung. Nah, tanah lempung itu terdiri dari 2 unit dasar, yaitu silika tetrahedral atau lembaran silika dan aluminium oktahedral atau lembaran oktahedral. Nah, ini gambar ini adalah gambar silika tetrahedral, sedangkan ini adalah aluminium oktahedral. Jadi partikel mineral lempung itu terdiri dari gabungan sheet struktur yang membentuk beberapa lapisan dan perikatan satu sama lain. Nah, ikatannya itu menentukan sifat dari partikel tersebut. Oke. Jenis-jenis mineral lempung. Yang pertama ada mineral kaolinate. Mineral kaolinate ini terdiri atas satu lapisan silika tetrahedral dan satu lapisan aluminium oktahedral. Struktur ini diikat oleh ikatan hidrogen yang cukup kuat. Ini adalah gambar dari struktur mineral kaolinate, di mana ini adalah silika atau silika tetrahedral dan yang ini adalah aluminium oktahedral diikat oleh ikatan hidrogen. Jenis yang kedua ada mineral ilit. Mineral ilit terdiri dari gabungan aluminasit dengan silikasit.
Kombinasi dari basic struktur ini diikat dengan ikatan kalium. Nah ini. Jadi ikatannya adalah ikatan kalium. Oke, selanjutnya ada monomerilonate. Nah, monomerilonate ini basic strukturnya sama dengan elit tapi berbeda pada ikatannya. Pada monomerilonate ikatannya itu disumbangkan oleh air dan exchangeable cation atau kation yang bisa berpindah atau bertukar. Ikatan yang terdapat pada monomerilonate ini jauh lebih lemah dibandingkan dengan ikatan pada elit. Ini adalah gambaran dari mineral monomerilonate. Oke. Nah, partikel lempung ini dia memiliki sifat berubah-ubah terhadap perubahan kadar air yang ada pada lingkungannya. Jadi, partikel lempung itu bisa mengembang atau menyusut akibat perubahan kadar air pada lingkungannya. Nah, perilaku perubahan ini dinamakan dengan activity. Kaolinet memiliki activity rendah karena kaolinet memiliki ikatan hidrogen yang sangat kuat. Elit memiliki activity yang sedang dan monomerilonate memiliki activity yang tinggi. Maksud dari activity tinggi di sini berarti mineral lempung tersebut sangat sensitif terhadap perubahan. Hal ini terjadi karena monomerilonate memiliki ikatan yang sangat lemah sehingga dia sensitif terhadap perubahan. Nah, makin tinggi nilai activity dari partikel lempung, maka makin jelek sifat-sifat teknisnya. Oke, kita lanjut. Nah, di dalam tanah dikenal dengan konsep sistem particulate dan multiphase. Apa itu? Sistem particulate adalah tanah terdiri dari gabungan partikel yang berbeda yang diikat satu sama lain sehingga membentuk suatu massa tanah. Partikel tanah tersebut merupakan partikel yang solid sehingga gerakan antara partikel tidak semudah gerakan dari suatu fluida. Itu adalah sistem particulate, bahwa tanah itu terdiri dari gabungan partikel yang berbeda-beda dan diikat satu sama lain. Nah, multiphase maksudnya bahwa tanah itu tersusun dari 3 jenis fase secara umum ya, padat, air, dan udara. Seperti yang terlihat pada gambar ini adalah contoh dari sampel tanah. Pada kondisi saturated sebagian, terdapat 3 jenis fase, ada udara, air, dan solid. Nah, sedangkan pada kondisi fully saturated atau jenuh sempurna, tanah terdiri dari 2 fase, yaitu fase air dan fase solid. Sedangkan pada tanah yang kering, tanah terdiri dari udara dan solid. Tapi secara umum, di lapangan tanah terdiri dari 3 jenis fase, padat, air, dan udara. Nah, apa konsekuensi yang terjadi ketika tanah ini merupakan sistem particulate dan multiphase? Konsekuensi yang pertama, jadi deformasi tanah itu dipengaruhi oleh geser antar partikel tanah. Jadi deformasi tanah itu terjadi karena geser antar partikel tanah. Nah, deformasi ini bersifat irreversible dan non-linear, sehingga hubungan antara tegangan dan regangan pada tanah bersifat non-linear dan irreversible. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, nah, ruangan antara partikel disebut dengan ruang pori. Ruang pori ini terisi oleh air dan udara. Nah, material yang mengisi ruang pori ini, dia akan mempengaruhi gaya-gaya interaksi pada bidang kontak antara partikel, karena material ini akan bereaksi dengan mineral yang ada di dalam tanah, yang ada di dalam partikel tanah, sehingga dia akan mempengaruhi gaya interaksinya. Terus yang ketiga,
air dapat mengalir melalui tanah dan akan berinteraksi dengan mineral tanah sehingga akan mengubah besarnya gaya interaksi. Ini poin ketiga hampir sama dengan poin kedua ya. Jadi air ternyata dia dapat mengalir melalui tanah dan air akan bisa berinteraksi dengan mineral-mineral tanah sehingga dia akan mempengaruhi besarnya gaya-gaya interaksi antar partikel. Nah, perubahan besarnya gaya interaksi ini akan mempengaruhi perilaku dari pemampatan dan kuat geser dari tanah. Oleh sebab itu, tanah yang jenuh ya, yang memiliki kadar air yang sangat banyak itu cenderung memiliki kuat geser tanah yang lebih lemah dibandingkan tanah pada umumnya. Nah, terus poin yang keempat, bila ada beban di atas tanah, maka air akan menanggung perubahan akibat beban tersebut. Jadi, yang pertama kali menanggung beban yang ada di atas permukaan tanah yaitu air. Jadi, air akan mengalami perubahan tekanan sehingga air akan mengalir di dalam tanah. Dia akan bergerak ketika ada beban di atas permukaan tanah. Itu adalah 4 konsekuensi dari sistem particulate dan multiphase. Mungkin untuk materi ini dicukupkan di sini, nanti akan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih.